Bapa di surga ya Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau tetap adalah Tuhan yang mengasihi kami. Engkau tetap Tuhan untuk Mike, untuk sekeluarga Marampe dan semua Via dan semua teman dan kita semua di House of Grace dan semua teman dan Praise, Andrew semua. Engkau adalah tetap Tuhan yang sama, yang tidak mengasihi kami dengan luar biasa, yang tidak pernah berubah. Terima kasih Yesus. Biar Engkau yang terus yang menyatakan kebesaran-Mu dan kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat malam semuanya. Hari ini ya kita ingin mengingat kekasih kita ya, Michael Robert Marampe, Mike ya, yang adalah keluarga, tunangan, kakak, teman dari kita semua. Dan jika kita bersedih hati hari ini, itu memang selayaknya karena kita kehilangan seorang yang baik, seorang yang mempunyai begitu banyak talenta, yang bisa main musik, yang adalah dokter yang baik, pribadi yang baik, yang penuh dengan senyum dan tawa. Dan saya tahu sampai akhir hayat, waktu sakit pun dia tetap memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus, memberikan kesaksian. Dan dia sendiri tidak mengerti, tetapi apa yang dikatakan dia akan menyentuh banyak orang. Karena Kristus di dalam dia tidak pernah gagal. Karena Yesus di dalam dia adalah Tuhan yang besar. Jika kita hari ini kehilangan dan merasa sedih, itu adalah selayaknya. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Dan saya ingin kita membaca firman ya, dari slide yang saya siapin, kalau bisa dikasih lihat, Lelo. Slide saya, yaitu dari Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita tahu ya, Yohanes 10 ayat 10, firman ini sangat sederhana. Tapi kita bisa lihat dari sini. Yang Tuhan katakan adalah, bukan Tuhan yang memberikan kematian. Karena Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan tidak memberi kematian. Tuhan tidak mengambil Mike dari keluarga, dari Via, dari Prezi, dari Andrew, dari Bapak Marampe, Ibu Hermina, Elena, ya, dan seterusnya. Bukan. Karena pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus tidak pernah membinasakan. Yesus tidak pernah membunuh. Dia yang memberi kehidupan. Dan yang dia beri kehidupan tidak pernah dicabut oleh dia. Yesus datang untuk memberi kehidupan. Supaya kita tidak pernah kehilangan. Mike tidak hilang. Mike meninggal. Tetapi Mike sudah memiliki hidup yang kekal. Mike tidak kehilangan hidupnya. Mike memiliki hidup yang baru. Di surga. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Yesus. Memang kita kehilangan. Tapi sebetulnya hanya sementara. Karena Yesus sudah memberikan kehidupan kepada Mike. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang kekal. Mike tidak kehilangan keluarganya. Karena Bapak dan Ibu tetap ada. Dan dia tetap ada. Mike tetap ada. Mike tidak kehilangan Via. Tidak kehilangan teman-temannya. Karena kita masih ada. Dan Mike tetap ada. Semuanya ada. Karena Tuhan memberikan kehidupan. Kita tidak kehilangan. Tuhan tidak memisahkan Mike
dari keluarga, dari Tia, dari kita semua. Bahkan Tuhan dengan memberikan kehidupan, Tuhan itu mengembalikan. Tuhan tidak memisahkan. Tapi Tuhan malah dengan memberikan kehidupan, Tuhan yang menyatukan kembali yang hilang. Aku datang supaya mereka punya hidup. Supaya kematian pun tidak bisa mengambil apa yang kita punyai. Aku datang, Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Supaya yang pencuri itu ambil ke maut, kematian. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh waktu mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Tuhan kembalikan kepada kita. Yang manusia hilangkan, Tuhan tetap bisa pulihkan. Mike tidak hilang. Mike tetap di surga. Hidup. Kita tidak kehilangan dia. Kita terpisah oleh dia untuk sementara. Tapi pada waktunya kita akan bertemu kembali. Mike tetap mempunyai keluarga. Dia tetap keluarga Marambe. Dan dia juga bertambah mempunyai keluarga yang lebih besar di surga. Gak ada yang hilang. Mike tidak kehilangan kekasihnya, Tia. Tetap sama. Dan Mike juga memiliki kasih yang sebegitu indah dari Tuhan Yesus. Di surga saat ini. Tidak hilang. Malah berkelimpahan. Mike tetap memiliki kita sebagai teman. Karena dia hidup. Dan kita juga hidup. Dan dia juga memiliki teman-teman yang baru di surga. Yang begitu indah, begitu baik. Kasih Tuhan akan memulihkan segalanya. Dan saya katakan ini adalah dari firman. Karena Yesus yang berkata, aku datang supaya mereka punya hidup. Yesus tahu bahwa manusia akan mengalami kematian. Karena itu dia datang dan berikan kehidupan. Supaya yang mati pun tidak kehilangan. Pencuri yang mengambil. Tapi pencuri itu akan gagal. Karena Yesus datang memberikan kehidupan. Dan kita bersyukur Mike mempunyai itu. Mempunyai Kristus. Dan saya dengar dia bersaksi mengenai meninggikan Yesus. Luar biasa ya. Anak Tuhan. Luar biasa. Dan memang saat ini kita kehilangan. Kita kehilangan waktu-waktu kita bisa bersuka cita bersama dengan Mike. Waktu kita bisa menyanyi, bersuka cita, makan, dan diskusi, dan bersuka gembira bersama. Memang waktu itu hilang. Tapi kita lihat ya, kalau bisa dikeluarin di slide saya itu ya, saya nggak tahu rencananya. Di Yoel 2 ayat 25 dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tahun-tahun kita sukacita yang hilang, itu pun Tuhan janji akan Tuhan pulihkan. Nanti di surga, kita akan ketemu bareng. Sama, bahkan lebih baik. Nyanyi bersama, bersukacita bersama. Nggak ada yang hilang. Kita akan bersukacita bareng bersama dengan Tuhan, bersama dengan Mike. Ya, karena Tuhan akan memulihkan semua itu. Tahun-tahun yang hilang, waktu-waktu yang hilang, tidak akan. Tuhan tidak lupa. Tuhan yang bilang, aku yang akan memulihkan. Karena dia mengasihi. Itulah yang kita punya. Itulah yang Mike punya. Dan saya yakin saat ini Mike bisa mendengar apa yang saya katakan. Mike bisa melihat kita.
Karena dia hidup. Dan dia bersuka-cita. Karena dia tidak kehilangan apapun. Dia tetap memiliki teman. Bahkan banyak teman baru di surga. Dia tetap memiliki kekasih. Dan memiliki banyak yang mengasihi dia. Dia memiliki keluarga yang tetap keluarga dari Marampe. Dan dia tetap mempunyai dan sekarang bertambah keluarga di surga. Karena dia adalah bagian dari kerajaan surga. Tuhan tidak mengambil. Tuhan mengembalikan yang hilang. Tuhan tidak mengambil nyawa. Tuhan memberikan kehidupan. Tuhan tidak membinasakan. Tuhan yang memberikan kehidupan. Tuhan tidak mengambil kebahagiaan orang. Tapi Tuhan yang memulihkan kebahagiaan yang hilang. Dan mengembalikannya. Mike sudah di surga. Dan pada waktu kita akan bertemu. Bersuka cita. Dengan luar biasa. Dan di Wahyu 22 ayat 1 dikatakan. Dan inilah yang Mike sekarang sedang nikmati. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Yang Mike sekarang alami adalah dia menikmati sungai air kehidupan yang dikatakan di sini yang jernih bagaikan kristal. Tidak lagi yang keruh. Artinya kehidupan yang jernih, yang gak ada cacat. Di dunia ini tetap ada cacat. Ada penyakit, ada kegagalan dokter, ada kegagalan manusia, ada kegagalan dunia. Dan kegagalan banyak, kesedihan. Tapi nanti yang kita akan alami dan yang masih sudah alami saat ini adalah kehidupan yang jernih seperti kristal. Karena tidak ada satu sedikit pun kotoran. Tidak ada sedikit pun penderitaan. Kehidupan yang murni. Yang mengalir dan terus mengalir. Karena datangnya dari sungai. Air kehidupan. Itulah yang Mike sekarang nikmati. Dan saya yakin. Kalau dia bisa berbicara kepada kita, dia akan bilang, waduh luar biasa enaknya. Dan dia tahu. Dia akan bersama dengan kita menikmati itu semua. Karena dia anak Tuhan. Dia tahu. Tuhan mengasihi kita. Dan kita sudah di dalam Tuhan. Dan di Wahyu 22 ayat 2 dikatakan di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Artinya tiap bulan, tiap waktu. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Di sana, di surga, tidak ada lagi kesakitan. Tidak ada lagi kegagalan. Mike gak perlu jadi dokter lagi di sana. Karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Itu yang Mike sekarang nikmati. Bersuka cita. Gak perlu lagi kerja jadi dokter. Karena kesembuhan sudah ada. Yang sempurna. Yang berasal dari pohon-pohon kehidupan. Sukacita daripada Tuhan. Dan seterusnya di ayat 22 ayat 3, Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Tidak ada lagi laknat. Tidak ada lagi kegagalan dunia. Tidak ada lagi kegagalan manusia. Tidak ada lagi. Semua sudah hilang. Semuanya sudah disempurnakan oleh Tuhan. Itulah yang Mike sekarang nikmati. Di mana dunia, surga yang tidak lagi, Mike tidak lagi menghadapi kegagalan dunia. Tapi menghadapi keberhasilan dari Tuhan di surga. Di mana kasih Tuhan yang bertakhta.
bukan lagi kegagalan manusia. Tahta Allah dan tahta anak domba. Tahta Allah artinya tahta Tuhan yang Maha Kuasa. Tahta anak domba artinya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Kasih Tuhan yang berkuasa sepenuhnya. Dan begitu indah. Bersyukur. Saya bersyukur Mike diberkati. Mike, kau adalah orang yang diberkati Tuhan. Karena kau memiliki kasih Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan kepadamu semua. Kegagalan dokter, kegagalan manusia tidak ada artinya. Karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi Mike. Mike bersuka cita. Dan keluarga Mike. Prezi, Via, Andrew, keluarga, Marampe semuanya. Kau akan melihat bahwa Mike bersuka cita. Tidak ada yang hilang di dalam Tuhan. Tidak ada yang hilang bagi mereka yang menerima kasih Tuhan. Tuhan yang memulihkan. Dan Tuhan sudah pulihkan. Ayat terakhir yang saya ingin sampaikan adalah di Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak perlu lagi ada terang dari lampu atau matahari. Karena terang Tuhan adalah kasih-Nya. Selalu menerangi kita. Menerangi Mike di surga. Kasih Tuhan akan begitu kuatnya di surga. Menerangi. Dan itu juga yang kita sudah miliki. Memang saat ini kita kadang-kadang susah untuk melihatnya. Tapi itu yang sudah ada pada kita. Kasih Tuhan menerangi kita. Menerangi Mike. Dan dikatakan sampai selama-lamanya. Hidup ini akan diakhiri dengan kebahagiaan yang seperti itu. Dan Mike sudah menerima, sudah mengalaminya. Dia mengalami penuh kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan sungguh baik. Tidak ada yang diambil dari Mike. Semuanya ditambahkan. Hidup yang berkelimpahan. Dia tidak kehilangan keluarga. Dia tetap memiliki keluarga karena dia tetap hidup. Dan dia memiliki keluarga yang lebih besar di surga. Dia tidak kehilangan Via dan kekasih. Dia tetap hidup. Dan dia akan memiliki keluarga dan kekasih yang lebih besar, yang begitu banyak di surga. Dan teman-teman seterusnya. Itulah yang Tuhan sudah berikan. Mike, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Engkau tidak lama di dunia ini. Tapi engkau akan sangat lama di surga. Menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah orang yang diberkati. Engkau adalah orang baik. Yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan mengatakan, selamat jalan Mike. Sampai kita bertemu kembali. Dan bersuka cita. Bersama lagi di surga. Sampai nanti kita bertemu kembali. Bersama. Dengan Via, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan House of Grace, dengan keluarga yang besar. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bersuka cita lagi, nyanyi lagi, main musik lagi, bersama-sama di surga. Bapa kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, dan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk Kau memberkati seluruh keluarga dari Mike ya Tuhan yang ditinggalkan. Kiranya kasih-Mu saja yang menguatkan mereka, memberikan ke mereka kekuatan dan berkat dan kasih-Mu. Dan juga kepada Via, yang begitu dekat ya Tuhan,
Engkau yang mengasihi dan Engkau yang melindungi. Engkau juga yang menjaga dia dengan kesehatan yang baik, dengan segala yang baik ya Tuhan. Dan juga kepada Prezi, Andrew, ya Tuhan yang jauh, tapi kita semua dekat di dalam Engkau. Kau sendiri yang menjaga mereka, melindungi. Dan kepada kami semua keluarga, teman, Kau sendiri ya Tuhan yang memberkati, yang menjaga dan melindungi kami semua. Kau sendiri ya Tuhan yang telah membuat Mike menjadi kesaksian bagi kami. Dan Kristus di dalam Mike menjadi kesaksian bagi kami. Terima kasih Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segalanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan ya pada yang memberikan kesaksian. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Halo, selamat malam semua keluarga besar Marampe. Aku Lewi, teman, bukan hanya teman, tapi juga sahabat, keluarga, partner bermusik di Gereja House of Grace. Benar-benar rasa kehilangan banget kalau orang yang namanya Michael Marampe. Karena aku pribadi melihat Tuhan sudah tepat, bahkan sangat tepat memberi dia talenta sebagai seorang dokter. Secara penglihatan dia dokter, dia mampu menyembuhkan orang, tapi secara rohani dia juga memulihkan setiap hati yang haus, hati yang ingin memuji Tuhan. Itu yang aku rasain dari setiap permainan keyboardnya dia. Begitu dia main keyboard, tuh rasanya tuh enak dan feel banget. Bahkan teman-temanku, aku pernah ajak dia pelayanan di tempat lain juga, teman-temanku juga bilang Mike benar-benar dipakai luar biasa. Jadi saat aku dengar dia dipanggil Tuhan, kagetnya nggak bisa lagi mau ngomong apa. Kayak baru minggu lalu kita ibadah bareng, ibadah online, tegur sapa, saling menguatkan, dan mendadak mendengar kabar itu jadi benar-benar kehilangan, nggak tahu ngomong apa, karena juga
beberapa kali teleponan sama Mike tuh dia minta tolong, bro, ajarin gue gym dong sebelum gue nikah gitu, gue pengen ada fitnya. Ya udah ayo bro, tapi mungkin salah corona ya. Ya udah oke, salah corona. Tapi ternyata Tuhan benar-benar sayang banget sama dia. Tuhan memulihkan segala keadaan dia yang seperti keadaan Hongki tadi, keadaan secara fisik dari ujung rambut menuju ujung kaki dia pulih total. Tidak tahu apalagi seperti kita om dan tante keluarga besar Marante, dia juga tetap kuat, selalu percaya kasih Tuhan berlimpah-limpah untuk keluarga Marante, khususnya keluarga yang ditinggalkan, teman-teman, sahabat, baik di gereja Grace maupun di gereja lain yang dia alami. Dan terima kasih om tante sudah berhasil mendidik Mike menjadi anak yang takut Tuhan, berhasil mendidik Mike menjadi anak yang pandai memuji Tuhan, menjadi saksi yang hidup. Jadi aku pribadi melihat karakter Mike yang rendah hati, yang tulus dapat menolong walaupun kamu sekedar nanya resep obat. Mike, gue butuh obat gue lagi sakit begini, dan dia tulus banget, bahkan ya udah lo pakai nama gue aja udah dapat obat yang itu, udah efek ini. Terima kasih om tante udah mendidik Mike, dan aku percaya Tuhan memakai dia juga. Kehidupannya luar biasa, pakaiannya. Dan sekarang dia berkumpul bersama Tuhan, memuji Tuhan, dan memuji juga. Dia berdoa untuk kita yang di sini, teman-teman, sahabat, keluarga, tante semua. Percaya Mike sudah bersuka-cita, pulih, dan kekuatan yang Tuhan berikan ke kita masing-masing saat ini sudah kita rasakan, sehingga kita juga bisa berbagi berkat sukacita, berbagi kesaksian hidup lewat Dr. Michael Marante ke teman-teman yang saat ini di luar sana masih bingung siapa Dr. Michael Marante. Kita bisa bersaksi bahwa dia dipakai Tuhan luar biasa sampai akhir hidupnya. Aku bersyukur bisa mengenal Mike, bisa dekat, bahkan bisa satu tim pelayanan bareng. Bersyukur banget, dengan bersuka-cita. Ya kalau ketemu dia tuh bawaannya kalau udah main enak nih feel. Tapi teman-teman lain juga didukung saat permainan musik, memuji Tuhan luar biasa. Aku percaya teman-teman bahkan jemaat House of Grace khususnya juga merasakan berkat yang luar biasa lewat pujian dia, lewat pandangan musik dia, lewat kesaksian hidup dia selama masa perjuangan dia waktu sakit. Dia tetap tersenyum, tetap bersyukur. Itu yang paling aku lihat, bersyukur dalam kondisi apapun, baik susah, senang, sehat, sakit, dia selalu tersenyum. Senyumnya dia itu aku hafal banget, cara dia senyum, cara dia melihat suatu kondisi masalah tuh santai, tapi dia berhikmat. Itu lagi Tuhan luar biasa. Lewat dia jadi pemulihan terjadi siapapun, baik pasien-pasien yang diobati, maupun teman-teman pelayanan. Luar biasa, Mike. We love you bro, we love you. Thank you banget udah jadi berkat buat kita di sini, buat aku pribadi. Selamat jalan bro, we love you. Shalom, keluarga besar dari Mike Marempe dan Via, keluarga jemaat Tuhan di House of Grace. Saya Charity, sebagai perwakilan dari tim musik Gereja House of Grace. Kami mengenal Mike, sahabat kami, yang menjadi saudara kami juga
sungguh pribadi yang luar biasa. Di tengah kesibukannya sebagai dokter, saat melayani musik, dia sangat bertanggung jawab dan bermain musik dengan penuh dengan passion, sehingga memberikan warna yang indah dalam pelayanan musik kami, seperti saudara kami Lewi sampaikan tadi. Beberapa kali dia datang pelayanan pagi setelah dia bertugas sebagai dokter sampai subuh. Tapi saya tidak pernah mendengar dia mengeluh. Dia nggak terlihat capek, tapi dia penuh dengan semangat dalam melayani Tuhan, bermain keyboard di gereja tempat kami melayani, House of Grace. Kami pun melihat dia sangat care dengan kesehatan kami di tim musik. Ketika ada yang sedang sakit, dengan rela hati dia bertanya dan memberikan professional advice kedokterannya. Sebagai pasangan Via pun, kami melihat dia sangat bertanggung jawab dan mengasihi Via. Sungguh Mike adalah pribadi yang luar biasa di tengah kami di tim musik. Saya percaya dia dapat melakukan semua itu karena ada kasih Kristus mengalir dari dalam hatinya dan rohnya. Dan sekarang Mike sudah aman dalam pelukan Tuhan Yesus Kristus. Untuk Via dan keluarga yang ditinggalkan, kami selalu berdoa dan percaya Roh Kudus selalu memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga Via, keluarga, dan kita semua yang ditinggalkan bisa percaya dan melihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang dikasihinya. Selamat jalan saudara kami Mike. We will never forget you until we meet again. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan kesaksian juga dari Saudara Ronald Hutagao. Oke. Shalom semuanya, selamat malam. Saya perwakilan dari FKUK 2009 dan sebagai teman dan sahabat dari Mike, Dr. Mike. Untuk mengenal Mike adalah sosok yang baik dalam arti semuanya baik, dewasa, dan untuk berteman itu dia nggak pernah hitung-hitungan dan tulus. Dan yang luar biasa yang saya ambil dari Mike ini adalah selain dia berprofesi sebagai dokter, dia juga mempunyai talenta yang banyak. Dan semuanya itu dia pakai karena dia juga sadar bahwa itu semuanya adalah pemberian daripada Tuhan. Dan dia juga memberikan juga kepada Tuhan semuanya yang dia bisa lakukan. Dan itu berasa banget buat kita teman-temannya terutama yang melihat sendiri Mike itu sosok yang hebat. Dan saya itu kenal Mike maksudnya dari zaman preklinik atau itu sebelum koas. Dia itu sosok yang rajin belajar, yang balance dalam sosial pun juga baik, dan selalu tampil dalam event-event musik antar universitas waktu itu. Jadi Mike itu nggak pernah pasif gitu. Dia selalu aktif kalau di universitas, di kampus waktu itu. Dan kita juga sempat sebelum mendapatkan menyandang gelar dokter, kita selalu belajar bareng, kita punya kelompok bareng, dan Mike itu selalu mendukung, mensupport kita, bahwa kita pasti bisa, kita pasti lulus, kita pasti sama-sama sumpah tahun ini bareng-bareng, duduk bareng-bareng. Kita selalu berdoa, dan Mike itu nggak pernah lupa sama teman-temannya, itu sih sebenarnya. Dan sampai harinya tiba juga,
kita sempat kontak-kontakan dengan Mike. Kalau Mike sedang sakit, kita langsung bertanya kabar dan kita support dengan doa. Kita selalu tanya kabar bagaimana. Mike itu anak yang tangguh. Dia nggak nggak mudah menyerah dalam hal apapun. Sampai kapanpun dia memang orang yang bertanggung jawab dan yang nggak pernah putus asa gitu dalam apapun yang terjadi dalam hidupnya. Gitu. Jadi Mike ini kita sangat kehilangan ya. Untuk keluarga besar Marampe, untuk Kanovia, untuk semua dari jemaat House of Grace, untuk dari kami teman-teman pribadinya, teman-temannya juga sangat kehilangan. Kiranya kita semua tetap doain keluarga yang ditinggalkan supaya dapat penghiburan selalu. Mike sudah tenang bersama Tuhan Yesus di surga, karena Mike sangat kenal siapa penciptanya, karena Mike sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di dunia, dan apapun yang ada sama dia itu semua dia berikan. Dan Mike itu menurut saya adalah anak yang independen, mandiri. Dia selalu melakukan apa yang terbaik buat dirinya sendiri tanpa mengandalkan siapa-siapa, ya pasti mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan dia menemukan satu sosok pasangan yang kita teman-temannya juga dukung selalu, Kavia, bahwa kita tuh kalau lagi ngumpul juga bilang, Mike, maju terus, kita dukung selalu sama Kavia. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik tentunya untuk Kavia, untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk kita semua yang ditinggalkan. Itu saja sih dari saya, teman dan sejawatnya dari Dr. Michael Robert Marampe. Terima kasih, God bless. Puji nama Tuhan. Kita akan kasih ruang dan waktu untuk Via untuk memberikan sepatah dua kata buat kita. Sekali lagi terima kasih buat seluruh keluarga besar House of Grace, Om Hongki, Tante Rosma, semua teman-teman, sahabat-sahabat, buat keluarga besar Mas Ginta Sembala juga, dan sahabat-sahabatnya Mike di FKUP yang tadi diwakilkan oleh Ronald. Terima kasih banyak sudah banyak memberikan dukungan, doa, support selama ini. Saya pribadi sudah kehabisan kata untuk mengucapkan terima kasih. Karena nggak ada kata-kata yang bisa saya ucapkan sekali lagi, karena begitu besar cinta, begitu banyak orang yang mengasihi Mike. Saya juga amazed dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dari pertama kali kita ketemu, kemudian kita ada di dalam satu relation, dan kita melanjutkan ke pertunangan sampai kita mau menikah, dan Mike harus pergi. Setiap proses kami dari awal sampai sekarang tuh benar-benar luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa mengenal sosok Mike. Saya sangat bersyukur bisa mendampingi Mike selama kurang lebih 8 tahun lebih ini. Ada begitu banyak cerita, ada begitu banyak hal luar biasa yang saya nggak bisa ungkapkan satu persatu. Mike luar biasa. Mike udah bikin kita semua bangga. Saya pribadi sangat bangga. Dia pergi, bukan sekedar pergi, tapi dia pergi dengan nama baik yang luar biasa. Dia pergi dengan membawa banyak
cerita manis yang dia tinggalkan, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi buat banyak orang, jadi berkat buat banyak orang. Saya sampai bingung untuk berkata-kata saking terlalu luar biasanya Tuhan pakai Mike selama kehidupannya. Dan bahkan ada satu kesaksian juga, saya lihat kayak gitu di Instagram, ternyata ada salah satu pasien dia menolong seorang ibu yang punya anaknya ini ternyata anak tunggal satu-satunya yang waktu itu jatuh sakit, dan kemudian puji Tuhan memberikan Mike kesempatan untuk merawat anak ini, dan puji Tuhan bisa sembuh. Kemudian mereka juga kaget karena ternyata Mike harus pergi lebih dahulu. Kemudian ingat nggak waktu kita ke Balikpapan dulu, ada yang tukang Grab yang nganterin kita nyari kos-kosan buat Mike. Kemudian ada DM juga, Mbak masih inget nggak sama saya? Dia bilang kayak gitu, saya waktu itu nganterin. Ya, kita makan sama-sama dan lain sebagainya. Banyak banget yang merasa kehilangan, banyak banget yang merasa sedih dengan kepergian Mike. Tapi satu hal yang selalu saya ingat tentang dia sampai saat ini, sebelum dia pergi, dia bilang sama saya, sayang, kamu percayakan Tuhan Yesus itu baik. Dia bilang kayak gitu sama saya. Terus, iya saya percaya, saya bilang kayak gitu. Terus saya balikin sama dia, emang kenapa sayang, saya bilang gitu. Kalau misalnya aku pergi, menurut kamu Tuhan Yesus tetap baik nggak? Terus dia bilang ke saya, iya saya percaya Tuhan Yesus tetap baik. Jadi sayang, ada atau nggak ada aku, kamu percayakan Tuhan Yesus tetap baik. Dia bilang kayak gitu sama saya, dan saya bilang ya, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik buat kita berdua, saya bilang. Dan ternyata Mike harus pergi, dan sampai saat ini saya pun tetap percaya Tuhan Yesus tetap baik buat saya, buat Mami, orang yang luar biasa yang sudah melahirkan laki-laki hebat, laki-laki yang luar biasa sekali. Banyak bisa jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk aku dan Mike menjalani hubungan selama 8 tahun ini. Terima kasih sudah baik sama aku juga, sudah menganggap aku juga sebagai anak Mami. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya, buat Papi juga, sosok Papi yang luar biasa yang selalu juga ngingetin Mike tentang banyak hal. Dan ya walaupun belum kesampaian saya sama Mike menikah, Mike berpesan pada saya untuk menjaga Papi, untuk menjaga Mami, untuk menjaga visi. Saya janji untuk tetap menjaga mereka sampai kapanpun mereka adalah keluarga saya. Mau apapun itu kondisinya, nanti mereka akan tetap menjadi keluarga saya, menjadi ayah dan ibu saya, adik saya. Dan Mike, posisi Mike tidak akan pernah berubah di dalam hati saya. Dia tetap sama, akan selalu ada. Dia punya tempat tersendiri di hati saya sampai kapanpun Mike pastinya tidak akan pernah berubah. Dan sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang selalu mendukung, mensupport Mike, mensupport kita berdua untuk menjadi lebih baik lagi. Saya mohon doanya untuk saya pribadi, Mami, Papi, buat Prisi juga yang sekarang sedang hamil, buat Andrew juga yang ada di Timika. Kami mohon doanya agar setiap fase ini kami bisa melewatinya dengan penuh sukacita, kami bisa melewatinya dengan begitu banyak kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya pasti indah pada waktunya, segala sesuatunya
pasti Tuhan berikan yang terbaik buat setiap kita, buat kami juga sekeluarga. Kami percaya. Dan aku cuma mau bilang, Yuki, aku bangga sama kamu. I really love you. I love you so much. I love you, sayang. Sampai ketemu lagi ya, sayang. Nanti sampai ketemu di surga, kita main bareng lagi. Kita bikin konser yang besar di sana. Sama semua warga surga di sana. Kamu pasti happy di sana. Aku percaya dia doain kita semua juga yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk ibadah malam penghiburan pada malam hari ini. Saya secara pribadi mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan iman yang kuat untuk mamanya Mike, untuk Via, untuk papinya, untuk Prisi, ya, untuk kami semua sekeluarga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Engkau selalu baik bagi kami. Dan terima kasih Bapak Gembala tadi, Bapak Pendeta sudah mengatakan bahwa kita hanya berpisah sementara. Iya, Mike memiliki kehidupan yang baru yang lebih baik. Terakhir saya bertemu Mike bulan Maret yang lalu. Saya ingat setiap Mike, kalau saya mau ke Jakarta, dia bilang, Mami bawakan kue kesayangannya dia. Cuman waktu itu saya berangkat tiba-tiba, jadi saya hanya bawa kue. Saya bawa kue ondek-onde dan dia makan walaupun itu hanya berapa. Kemudian saya masak super mie goreng. Via bilang sudah tidak usah Mami makan sendiri aja. Tapi nggak tahu kenapa Mike makan sama-sama dengan Mami dan ternyata itu terakhir sekali Mami makan sama-sama dengan Mike di apartemen. Mike itu anak yang manis. Dia selalu ada untuk mamanya dalam keadaan apapun dari kecil. Yang saya tahu itu dia dari kecil itu dia selalu ada untuk mamanya. Dan memang tidak bisa dilukiskan. Kami keluarga, jujur kami keluarga sangat kaget. Malam-malam Prisi telepon, Mami tolong doakan Kak Mike. Dan saya dengan cucu-cucu langsung berdoa. Begitu selesai berdoa, Prisi telepon masuk lagi. Mami, Kak Mike sudah pergi. Saya sangat dekat dengan Mike. Mike itu sama dengan anak sendiri. Mike, Prisi, Via sudah seperti anak sendiri. Memang semua mereka itu panggil saya Mami juga. Dan kita yakin dan percaya Mike lagi melihat kita. Dan dia sangat senang. Karena kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mike luar biasa. Mike membanggakan kami semua. Mike meninggalkan nama baik. Dan kebanggaan yang paling utama adalah dia memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus pada saat-saat terakhir. Dan itu dibagi untuk seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mike, kamu menjadi kebanggaan keluarga sayang. Kamu pahlawan keluarga, tapi juga pahlawan kesehatan untuk kemanusiaan. Mami bangga sayang. Mami bangga sekali. Terima kasih.
dari maminya Mike dulu, boleh kita dengarkan sepatah atau dua kata dari maminya Mike. Tante. Oke, shalom semua. Kedengaran ya? Oke. Ya, Kedengeran? pertama-tama tentu kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus kita baik selalu di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu yang kami rasakan, keluarga. Dan pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama beribadah bersama untuk mengucap syukur bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Saya sangat berterima kasih pada kesempatan ini juga buat pendeta Pastor Ongki sama Ibu Rosma untuk semua nasihat, dorongan, sayangnya buat Mike. Terima kasih banyak. Mike sangat bangga juga sama kalian berdua. Mike selalu bilang seperti orang tua sendiri. Itu Mike yang Mike sampaikan ke saya. Mami, Pastor Ongki sama Bu Rosma itu seperti kayak orang tua sendiri. Itu pernah Mike saya sampaikan ke saya. Terima kasih banyak untuk apa yang diberikan buat Mike, kesempatan untuk bisa melayani di gereja. Kalaupun selama dia pelayanan mungkin dia ada salah, mohon dimaafkan. Anak saya itu memang dari kecil adalah anak penurut, anak yang manis. Walaupun kadang-kadang saya sama dia suka berantem, yang namanya anak dengan ibu, yang ibunya maunya begini, namanya dia anak laki-laki, dia merasa saya laki-laki. Saya tahu, tetapi selama ini yang saya rasakan bahwa dia sangat sayang sama saya. Dia selalu mau melindungi saya di setiap keadaan. Dia selalu ada buat saya. Walaupun memang ya itu seperti saya bilang tadi, selalu ada salah paham kita berdua, tetapi akhirnya saya bisa rangkul juga dia. Kita bisa bicarakan lagi apa yang menjadi miskomunikasi kita berdua. Dan selama perjalanan hidupnya Mike, ada pasang surut kehidupan yang dia alami, beban yang dia merasa dia pikul, dia rasa bahwa ada beban yang dia pikul. Itu sebabnya pada saat dia down banget, dia butuh saya. Dia butuh saya dan dia tahu juga bahwa Tuhan ada buat dia juga. Tetapi di dalam kehidupan dia tahu ada maminya juga yang harus selalu ada bersama dengan dia. Itu sebabnya kalau dia dalam keadaan sesuatu hal yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi, itu pasti saya akan peluk dia, saya akan rangkul dia, maka dia akan tenang. Itu yang selama dia hidup, yang dia rasakan bahwa dia merasa aman ada dengan maminya. Dan memang
akhir-akhir ini mulai dia balik dari Balikpapan itu memang ada banyak-banyak pesan yang selalu dia sampaikan. Ya memang sebagai seorang ibu yang mau bilang firasat, tetapi saya pikir ya memang itulah pesan yang mau dia sampaikan, bahwa kehidupan ini tidak ada yang tahu. Nah, apalagi kondisinya dia sebagai dokter itu sudah pernah dia sampaikan, dia balik dari Balikpapan. Dan mungkin saya tidak tahu persis apa dia mungkin sudah mulai merasakan. Makanya dia selalu ingatkan ke saya, kita kapanpun mungkin bisa nggak ada, sewaktu-waktu itu bisa tidak ada. Nah, apalagi pas sudah mau dekat-dekat, ya waktu dia sakit itu pokoknya tahun ini dia begitu manis banget, sangat manis, bahwa selama dia dirawat itu pun dia selalu bilang, "Mami, saya sudah sembuh, Tuhan Yesus sudah sembuhkan." Walaupun dia tahu bahwa dia lagi sakit mungkin gitu, sampai tapi selalu dia sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan. "Oh, Mami, selamat pagi, saya sudah sembuh, Tuhan sudah sembuhkan." Itu dia bilang. Dan saya berusaha selalu memberikan dia semangat untuk dia merasakan bagaimana melewati masa-masa sakit. Karena saya tahu persis, karena saya pernah juga merasakan bagaimana sakit kalau ada di rumah sakit. Inginnya mau keluar, cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Itulah yang selalu saya bilang, tetap mengandalkan Tuhan. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, maka iman kita menjadi kuat, maka imunitas kita juga kuat. Gitu yang pesan sebenarnya, makanya saya buat video itu terakhir sebelum buat dia, tapi belum sempat terkirim buat dia. Saya mau sampaikan, tetap iman, saya percaya bahwa imanmu kuat, engkau selalu mengandalkan Tuhan. Teman-teman percaya, imunitasmu juga kuat. Tapi satu hal yang saya juga mau saksikan, bahwa saat saya mendengar Mike sudah nggak ada, itu yang keluar dari mulut saya itu adalah Yesus baik. Saya tidak mengerti, tidak tahu apa lagi yang mau saya katakan, itu cuma yang keluar adalah Yesus baik. Dan Mike selalu kalau dalam keadaan seperti itu, dia selalu mengatakan darah Yesus, darah Yesus. Itu yang selalu saya ingat. Mike kalau dalam ada masalah, dia selalu mengatakan darah Yesus. Saya percaya darah Yesus sudah mengalir dalam tubuh Mike, dalam tubuh Mike. Itu sebabnya dia udah tenang, dia udah damai. Dan saya percaya juga dia sudah disambut malaikat surgawi untuk menjadi pemusik surgawi. Karena apa yang kita buat di dunia melayani Tuhan, Tuhan pakai juga di surga. Itu yang saya bisa saksikan. Dalam keadaan apapun, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita akan merasa ada kekuatan yang baik. Itu yang saya rasakan. Walaupun memang berat banget. Ini berat memang untuk kita lalui. Berat untuk kita lalui. Tapi pada saat kita ingat bahwa Tuhan kita baik, rencana dan rancangannya selalu indah pada waktunya. Dan itu yang jadi seperti
apa yang selalu seperti mau bilang moto juga, tapi itu yang menjadi prinsip itu, bahwa apa yang Tuhan Tuhan buat itu indah pada waktunya. Dan semua Mike sudah lihat, dia melihat bahwa semua indah. Tuhan sudah buat indah semua. Makanya dia pergi dengan tenang, dengan senang, dengan damai. Dia senang lihat itu. Dan Mike tahu apa yang saya rasakan. Bahwa semua sudah indah pada waktunya. Mike sudah jadi dokter. Dan dia sudah bisa melayani banyak orang. Nah, itu yang menjadi harapan, menjadi cita-citanya dia sudah tercapai. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya atas support, atas kasih sayang buat Mike. Doa buat Mike. Biarlah semua Tuhan Yesus yang baik akan membalasnya dan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam. Belum. Pertama-tama, Prisi ngucapin terima kasih banyak buat semua yang sudah dukung dalam doa, sudah mau memberikan kekuatan buat kami sekeluarga. Prisi ngucapin terima kasih banyak. Prisi nggak bisa banyak ngomong. Kak Mike, aku sayang banget sama Kak Mike. Terakhir kali dia tuh orangnya yang gengsi banget kalau ngomong I love you sama aku. Terakhir kali dia ngomong I love you itu pas dia di super sahabatan. Itu terakhir kalinya dia bilang I love you. Dia jarang banget ngomong I love you sama aku. Aku nggak tahu itu akan menjadi yang terakhir. Dia bilang sama aku untuk jaga diri, jaga kesehatan. Salam buat Debanya, buat Andrew. Dia cuma bilang I love you my sister. Jaga kesehatan selalu. Itu terakhir sekali dia ngomong ke saya tanggal 15 April. Terus 1 hari sebelum Mike pergi, saya mimpi Mike datang waktu saya lagi cuci piring. Dia berdiri di kanan, terus dia ganteng banget, dia senyum, tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma senyum sama saya, dia nggak ada bicara apapun, cuma di situ dia ganteng banget, dia kelihatan kurus, yang cita-citanya mau jadi kurus. Terus dia pakai baju putih. Terus besoknya saya ngomong sama Andrew, saya ngaku mimpi Kak Mike. Dia ganteng banget di situ. Terus pas malam saya dapat kabar kalau Kak Mike sudah nggak ada. Saya percaya Kak Mike di sana sudah tenang, Kak Mike sudah senang, sudah bahagia, sudah bersama Tuhan Yesus. Kak Mike gak akan pernah tergantikan. Dia selalu menjadi kakak yang terbaik dalam kehidupan saya, yang sudah mengajarkan saya banyak hal, harus menjadi dokter yang benar-benar menjadi dokter, menjadi orang yang gak boleh perhitungan. Saya bangga banget sama Mike yang suka usil Prisi. Yang suka usil dari kecil. Iya. Yeah. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Buat Mami, buat Papi, buat Kavia. Kita pasti kuat. Tuhan Yesus kuatkan kita.
Jangan bersedih terus. Nanti sebentar lagi aku pulang. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Sudah. Terima kasih, Kak. Ayo kita berdoa ya. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you that we know Mike, such a beautiful soul. Each and every one of us have memories of him that we hold dear in our hearts. Memories of Mike laughing, smiling. Memories of Mike where know that all the memories of the good memories that we have, we hold it in our hearts. He is with you, safe, he is happy. Bless, Lord, I pray for the mommy Mike. I pray for the father. I pray for Casey and Andrew and all the other family members that might left behind. We know, Lord, that times will heal us. Times will give us healing, Lord. And I pray, Lord, for your strength, for your peace, for your love that will bring us through this time together. For we all love Mike because Mike is always a part of our life and he will always be a part of our lives, Lord. And he's always with us and we will meet him once again. It's just a temporary separation now, but we will meet again in heaven and we will sing, we will rejoice, we will have good times together because you'll bring us there together once again, Lord. I pray, Lord, for the families, Lord. I pray that you give strength, you protect them, give them health, give them strength, bring them through this hard time, that your love will carry them through, Lord, and carry all of us through. Thank you, Lord, for Mike. We will always miss him, but we will meet him once again with you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.